Ijazah itu tidak ada identik. Ijazah itu ya buktikan asli atau palsu. Nah, terima kasih. Jadi saya meluruskan saja, misalnya ijazah itu tidak ada identik. Ijazah itu ya buktikan asli atau palsu. Otentik, boleh nggak disebut itu? Otentik itu biasanya misalnya Super Semar itu cari yang otentik mana kan masih susah seperti itu. Jadi beda-beda. Ya. Jadi kalau SIM itu ya nggak ada SIM identik, nggak ada. Asli atau palsu gitu? Yang asli atau palsu udah itu. Jadi jangan dibawa, ini identik nggak ada. Yang kedua misalnya ijazah dianalogikan dengan ada korban ditemukan mayat dan sebagainya. Inilah kejelian polisi-polisi yang memang pintar-pintar itu. Kalau menemukan mayat bayi di pinggir jalan itu pasti ada dugaan pidana. Tapi kalau ditemukan orang tua di sampingnya ada gerobak, ini mungkin pemulung. Ya itu nggak perlu diotopsi. Dilihat sakitnya apa di luar, ini sakit karena usia dan sebagainya. Tapi kalau bayi dikirim nanti ke mana? Ke rumah sakit, perlu visum luar atau visum dalam. Nah kalau bayi ya harus visum luar dan visum dalam. Berarti butuh keterangan ahli, ahlinya apa? Ahli forensik seperti itu. Ya, jadi tidak bisa dianalogikan seperti itu. Nah saya yang terakhir kaitan pasal 75 ayat 4. Jadi jangan lupa bahwa kaitan dengan memperbaiki dakwaan. Jadi tidak ada membuat dakwaan baru, tidak saya temukan di KUHAP. Membuat dakwaan baru, tapi memperbaiki dakwaan itu masih dalam taraf jaksa mengajukan berkas perkara pengadilan, kemudian surat dakwaan tadi mungkin ada kekurangan sesuai dengan pasal 75 ayat 2, ada nama, tanda tangan dan sebagainya situ. Nah hakim melihat perlu diperbaiki. Nah hakim sudah menentukan, setelah diperbaiki, hakim menentukan sidang tanggal 15. Nah tanggal 8 perbaikan sudah masuk, itu 7 hari, kuncinya di situ. Ya. Kemudian kalau dengan putusan sela ini 206 yang tepat. Ya. Tapi 206 kan dinyatakan dakwaan jaksa terhadap berkas perkara Dr. Tifa dinyatakan batal demi hukum. Jaksa diberikan perlawanan ke pengadilan tinggi. Ya, jadi tidak dikatakan membuat dakwaan baru. Ini dakwaan batal demi hukum, ibarat mobil tabrakan hancur total, nggak mungkin diperbaiki. Udah selesai gitu loh. Jadi bisa ngajukan banding ke pengadilan tinggi. Jadi itu supaya jelas tidak membingungkan ini pasal 75 ayat 4 atau pasal 206. Yang jelas ini pasal 206. Itu saja, terima kasih. Oke, Pak. Terakhir, Bung Ferdinand, silakan. Terima kasih Mas Aiman. Saya sedikit mau menjelaskan tentang penerapan KUHAP supaya masyarakat kita juga mendapat pencerahan. Soal status terdakwa, ketika putusan ini telah diputuskan secara putusan sela, maka dinyatakan di sana batal demi hukum. Yang pertama itu sebelum kita bicara apakah status terdakwanya hilang atau tidak, atau nanti dalam dakwaan baru ini status saya apa, kata Dr. Tipa. Tentu kalau kita bicara KUHAP statusnya akan kembali menjadi terdakwa dengan dakwaan yang baru. Tetapi yang paling penting kita persoalkan sekarang adalah kapan pasal 206 itu bisa dipergunakan dan kapan pasal 75 ayat 4 itu dipergunakan oleh jaksa. Sepemahaman saya, ketika putusan itu menyatakan batal demi hukum, maka yang patut dipergunakan itu adalah pasal 206. Apa itu sih? Jaksa harus melakukan perlawanan ke pengadilan tinggi. Bukan memilih pasal 75 ayat 4 melakukan perbaikan terhadap dakwaan. Persoalan berikutnya kembali. Perlawanan bentuknya apa? Perlawanan bentuknya apa? Perlawanan itu banding istilahnya. Perlawanan kembali ke pengadilan tinggi. Putusan sela itu bisa dibanding? Bisa ke pengadilan tinggi. Ketika jaksa benar-benar yakin kami tidak salah menyusun dakwaan. Pertanyaan berikut adalah yang paling kita harus khawatirkan, bagaimana kalau ternyata setelah jaksa meregistrasi mendaftar ulang perkara dengan dakwaan yang telah diperbaiki, ternyata masih tidak cermat memenuhi pasal 75. What's going on? Apa yang akan terjadi? Nggak ada putusan sela lagi kan? Pertanyaannya di situ, apakah hakim akan terus menyidangkan perkara ini, memeriksa pokok perkara dan ternyata putusan di belakang nanti menyatakan, kan teman-teman ini pasti akan eksepsi toh? Eksepsinya ternyata diterima. Jadi pokok perkara yang diperiksa ini semua jadi apa? Jadi gorengan gosong. Udah 3 tahun ya? Ya walaupun 3 tahun, artinya apa? Prinsip peradilan cepat, murah dan kepastian itu kan tidak bisa dipenuhi. Itulah yang saya bilang kenapa ini semakin gelap gulita, ditambah menurut saya jaksa tetap keliru mengambil pasal
75 ayat 4 melakukan perbaikan. Harusnya mereka memilih pasal 206. Banding. Supaya status mereka, status Dr. Tifa ini tidak diawang-awang. Ketika dia banding melakukan perlawanan, statusnya tetap. Tidak seperti sekarang, statusnya ini kan status terdakwanya Tapi hilang nih. diterima oleh pengadilan dan kemudian akan Di pengadilan, disidangkan. kita kan tidak tahu nanti. Kalau itu kan wajib diterima, diregistrasi. Harus diterima. Tetapi ketika dakwaan dibacakan nanti, kemudian teman-teman melakukan eksepsi. Keberatan. Dan ternyata dakwaan itu pun belum cermat memenuhi pasal 75. Apa yang akan terjadi? Kan pertanyaannya itu, apakah hakim akan mengatakan, contohnya nih, konyol-konyol nih, bego-begonya. Ternyata dalam perbaikan itu setelah dinyatakan perbaikan, tetap substansinya sama identik dengan yang pertama. Oke. Apakah hakim akan memeriksa atau hakim akan mengatakan, jaksa lu bego begini, mohon maaf. Ya udahlah kita harus akhiri di sini. Kalau ternyata ini kan jaksa sekarang menyatakan memperbaiki. Ya. Ternyata mereka kita anggaplah hilaf, perbaikannya tidak memenuhi syarat. Oke. Pasalnya rezim yang digunakan tetap rezim KUHP baru di dakwaan primer, rezim KUHP lama di dakwaan alternatif. Kan artinya kan tidak memenuhi syarat juga. Ini bagaimana nasib persidangan ini? Kan pertanyaan Jalan itu. tapi hambar dan sudah ketahuan. Ya enggak hasilnya. udah gunanya jalan. Tapi harus dijalankan. Ini kan jadi buang-buang waktu kita semua dan rakyat Indonesia ini akan diberikan suguhan tontonan yang apa kita bilang? Kita bilang lucu nggak juga? Kan sedih juga kita melihat persidangan yang tidak berguna. Iya kan? Ini pertanyaan bagi kita. Ini ke depan juga supaya menjadi perhatian bagi teman-teman kita di pemerintah maupun di legislatif yang membuat undang-undang. Karena dalam eksepsi ini setelah dinyatakan batal demi hukum juga tidak ada diatur di dalam KUHP batas waktu jaksa harus mengajukan perbaikan atau harus mengajukan perlawanan. Nggak ada. Tapi Anda setuju bahwa putusan yang sudah dibacakan oleh hakim putusan setelah itu ini membatalkan semua proses hukum yang ada? Saya tidak bersepakat dengan itu. Karena hak penuntutan tidak gugur. Tetapi ini menjadi semakin kabur, semakin tidak jelas ketika jaksa memilih pasal 75 ayat 4A memperlakukan perbaikan dakwaan. Karena mereka seharusnya melakukan banding perlawanan untuk mempertahankan itu. Tapi ketika mereka memilih pasal 75 ayat 4A, maka ini semakin kabur, semakin tidak jelas. Karena kita tidak tahu yang dia ajukan itu, perbaikan itu sudah akan memenuhi pasal 75 atau enggak. Oke, di dalam nanti kita lihat KUHP sama-sama. soal syarat-syarat dakwaan. Baik. Ini yang tidak jelas. Makanya nanti ketika teman-teman melakukan eksepsi terhadap perbaikan itu, atau malah konyolnya jaksa mengatakan telah melakukan perbaikan ternyata masih sama dengan yang lama, kita kan disuguhi tontonan yang tidak karu-karuan. Karena KUHP mengatakan dia harus diperiksa tetapi putusannya di belakang. Tidak lagi ada putusan sela. Jadi ini juga harus menjadi perhatian bagi pemerintah, Kementerian Hukum maupun teman-teman di DPR menyusun undang-undang supaya ada kepastian-kepastian yang diatur supaya tidak ada status-status seperti ini. Baik. Ini ngambang semua jadinya. Baik. Ngambang semua. Makanya saya katakan perkara ini tidak akan pernah menemukan kebenaran materialnya. Kalaupun teman-teman divonis bersalah itu hanya karena keyakinan yang tidak dilandasi dengan syarat putusan, diyakini secara sah dan meyakinkan, tetapi hanya menebak-nebak. Maka kita pun akan keluar dari pakem hukum. Lebih baik membebaskan 1000 yang bersalah daripada menghukum betul satu yang bersalah. Jadi kira-kira begitu. Ya semoga teman-teman masyarakat juga punya pandangan yang lain. Ini kan pemahaman saya. Saya tidak tahu pemahaman teman-teman yang lain. Ada Prof Bais di sini. Ya mohon izin Prof, saya jauh sekali dari Prof. Tapi itu pemahaman saya. Mudah-mudahan masyarakat juga tercerahkan. Silakan berpendapat juga. Terima kasih dari saya. Oke. Sedikit ya, Prof. Ya. Jadi pasal 206 itu sudah mulai proses, ada dakwaan, kemudian ada perlawanan. Perlawanan diberikan pendapat jaksa bagaimana, dipertimbangkan, muncul putusan sela tadi. Kalau pasal 75 tadi, ayat 4-nya tadi, itu belum ada perlawanan. Jadi itu kalau diajukan perbaikan, hanya nama, tanda-tanda sebagainya, kemudian kalau ada keberatan dari terdakwa atau advokatnya, itu nanti tetap dilanjutkan sidang, kemudian ditampilkan nanti pada saat putusan akhir. Iya. Itu saja. Jadi sekali lagi
Yang tepat adalah 206 bukan 206, 75 betul. ayat Baik. 4. Dia harus melakukan Harusnya perlawanan ke pengadilan berupa banding, banding ke di pengadilan tinggi. Betul sekali. Oke. Jadi bukan memilih 75 ayat 4 itu. Maka 754 itu semakin membuat perkara ini tidak jelas. Tentu ini kita akan menyimak bersama-sama nanti Kamis pekan depan tanggal 6 Agustus 2026 di mana akan dilangsungkan sidang perdana lagi terkait dengan Dr. Tifa. Bagaimana kemudian posisinya itu akan menjadi penting. Apakah di kursi terdakwa atau di kursi penonton, tadi Dr. Tifa mengatakan itu. Apakah kemudian bisa dilanjutkan atau tidak? Apakah harus kembali ke penyelidikan lagi? Tentu ini masih banyak hal yang belum terungkap. Kita simak nanti sama-sama di iNews tentunya tanggal 6 Agustus 2026. Saya Aiman Wicaksono undur diri. Sampai jumpa pada Rakyat Bersuara berikutnya. Salam.